Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada video kali ini 6 langkah tutorial input e-raport versi 2 untuk guru mata pelajaran. Langkah pertama login, ini pernah kita bahas pada video sebelumnya. Langkah kedua persiapan kompetensi dasar, ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Bagi yang belum menonton, silahkan diklik pada kolom deskripsi di bawah ini. Yang ketiga, langkah berikutnya adalah perencanaan penilaian. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang perencanaan penilaian. Kita mulai dengan perencanaannya. Langkah berikutnya yaitu langkah yang ketiga, teknik rencana penilaian. Kita lihat menunya. Rencana penilaian ini terdiri dari rencana penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual, sikap sosial. Nah, di sini yang terakhir perencanaannya adalah bobot PH, PTS dan PAS. PH adalah penilaian harian, PTS adalah penilaian tengah semester, dan PAS adalah penilaian akhir semester. Kita mulai dengan perencanaan pengetahuan. Seperti ini tampilannya. Ada kelas. Yang pertama kita pilih kelas. Ini akan keluar kelas yang saya ajarkan. Ada 5 kelas. Saya akan membuat perencanaan di kelas 7. Kelas 7. Saya mulai dengan 7A. Karena kelas 7 ini saya mengajar ada 2 kelas, 7A dan 7B. Saya buat kelas 7A dulu. Selanjutnya pilih mata pelajarannya, mata pelajaran matematika. Nah, sekarang kita pilih jumlah penilaian. Jumlah penilaian ini tergantung dari Bapak Ibu masing-masing. Di sini diberi sebanyak 30, minimal dari 1 sampai 30. Jadi terserah Bapak Ibu masing-masing mau berapa jumlah penilaian yang akan kita laksanakan. Saya akan mengambil contoh. Saya ambil misalkan 3 misal. Nah, dari 3 ini untuk pengetahuan, nanti akan keluar kotak seperti ini. Di sini ada P1, penilaian 1, penilaian 2, penilaian 3. Penilaian 1, nah di sini penilaian pengetahuan akan terbagi menjadi 3. Pertama ada tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Ini tergantung Bapak Ibu mau milih yang mana. Misal kalau sini saya contohkan, saya menggunakan dengan 3 penilaian. Pertama saya tulis dengan tertulis, yang kedua saya tulis dengan lisan, yang ketiga dengan penugasan. Jadi saya mempunyai ada 3 penilaian, tertulis, lisan, dan penugasan. Nah, ini sudah kita isikan. Selanjutnya kita lihat sini ada bobot penilaian. Ini terserah Bapak Ibu mau melaksanakan yang mana bobotnya. Mau tertulis karena dia agak susah, misal kita boleh isikan lebih dari 1. Karena ini defaultnya atau aslinya dari aplikasi adalah 1. Sekarang terserah Bapak Ibu mau diisi berapa. Mau isi 1, mau diisi 2, ini terserah bobotnya. Misal nanti tertulis saya isi 2, boleh seperti ini. Lisan cuma 1, penugasan cuma 1. Ini akan mempengaruhi kepada rumus, nanti saya bukakan rumusnya. Nah, kalau seperti ini boleh. Ini tergantung Bapak Ibu masing-masing. Setelah itu diisi, kenapa ini P1, P2, P3, P ini artinya pengetahuan. Nah, sekarang pada semester ini, semester 2, KD yang saya ajarkan adalah menjelaskan rasio 2 besaran, satunya sama dan berbeda, membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai, mengenal dan menganalisis terkait aritmatika sosial, menganalisis hubungan antar sudut, menganalisis berbagai bangun datar segi 4 segitiga, menganalisis hubungan data dan penyajiannya.
Nah, sekarang kita lihat untuk ini kolom yang ini tertulis. Ini ada tanda-tanda centang. Ini nanti yang akan kita centang. Misal tertulis, tes tertulis saya pengen semuanya tertulis. Jadi maka kita centang. Kita centang tertulis. Jadi semua KD ini ada tes tertulisnya. Ini contoh ya. Tes lisan. Oh, membedakan mungkin. Oh, saya nggak bisa tes. Ini nggak usah tes lisan misal. Oh, yang tes lisan menjelaskan. Oh, ya ini ada tes lisannya. Oh, ini mungkin mengenal analisis, mungkin ini ada tes lisannya. Ini tergantung masing-masing mau diisi atau tidak. Sekarang penugasan. Penugasan juga tergantung masing-masing mau dicentang atau tidak. Misal saya centang semua, ada tugas semua, boleh centang. Nah, seperti ini. Boleh. Selanjutnya kita tombol simpan. Ini misal untuk 3 penilaian. Sekarang saya contohkan lagi misal, dan lebih ya terserah, ini minimal atau kita isikan dengan misal 1 penilaian saja, boleh. Nah, jadinya 1 penilaian. Jadi semua KD ini hanya 1 penilaian. 1 penilaian ini maunya yang mana, boleh. Mau tertulis saja, mau lisan saja semuanya, atau cuman penugasan saja, boleh, terserah seperti ini. Oke, saya mau tertulis semua, boleh tertulis. Bobotnya mau dikalikan 1 atau dikalikan 2, ini terserah Bapak Ibu. Boleh 2, boleh 1, boleh 3, ini terserah. Saya pilih mungkin 1 saja dulu. Nah, di sini KD-nya kalau seperti ini berarti kita harus centang semuanya. Jadi semua KD yang semester ini cuman 1 penilaian, yaitu tes tertulis saja. Nah, ini seperti ini. Kalau misalnya 1 penilaian. Kalau misalnya 2 penilaian, boleh. Nah, 2 penilaian ini saya akan pilih. Oh, saya akan tertulis dan penugasan saja. Boleh, ini bobotnya kita ganti, kita tulis bisa diganti dengan 2. Penugasan kita ganti dengan 1. Ini terserah ya. Tergantung kebijakan Bapak masing-masing atau kebijakan sekolah masing-masing. Nah, sekarang kita lihat di sini KD-nya. Kalau pengen tertulis semua, kita centang. Kalau misalnya tidak ingin tertulis, jangan kita checklist atau kita centang. Boleh seperti ini. Nah, kalau udah ini saya contohkan, saya punya 2 misalkan. Nah, di sini nanti ada terlihat penilaian. Nah, ini fungsinya bobot tadi, T1 dikali bobot T1 dikali. Nah, ini tadi fungsi bobotnya. Nah, itu nanti akan dihitung oleh aplikasi. Setelah seperti ini, maka pilihlah tombol simpan. Jadi untuk semester ini sebelum saya simpan semester ini, untuk mata pelajaran saya di kelas 7, saya menggunakan 2 penilaian, tertulis dan penugasan, di mana semua KD harus ada tertulis dan harus ada penugasan. Yang ini terserah Bapak Ibu masing-masing mau seperti apa. Mau 3 penilaian, mau 4, sampai tadi diberikan sampai 30 penilaian. Setelah ini baru kita simpan. Akan tampil seperti ini. Apakah Anda ingin melakukan kembali? Apakah Anda yakin? Kalau sudah yakin, di OK. Proses simpan selesai. Kalau sudah ketemu seperti ini, maka kita OK. Akan seperti ini, tampilannya kembali seperti ini. Ini perencanaan penilaian. Karena saya mengajar 2 kelas paralel, tadi ngajarnya di kelas 7A dan 7B, karena ini adalah perlakuannya sama, saya hanya mengkopikan rencana sebelumnya ke kelas yang
akan saya ajar ke berikutnya. Tadi kan kelas 7A saya sudah buat perencanaan, 7B belum saya buat perencanaan. Jadi untuk kelas 7B nanti kita ngambil perencanaan dari kelas 7A. Jadi cukup satu kali membuat perencanaan untuk kelas paralel yang sama. Caranya adalah di sini ada tombol copy rencana pengetahuan. Sekarang kita pilih, nah akan tampil seperti ini. Di sini ada kata-katanya copy rencana penilaian pengetahuan. Nah, kalau sini kita sudah ketemu seperti ini, maka di sini kita tulis ada ke kolom kelas asal perencanaan. Saya tadi sudah merencanakan pada kelas 7A. Berarti kita pilih kelas yang sudah saya rencanakan adalah kelas 7A. Ini artinya kelas asal yang sudah saya rencanakan. Mata pelajaran yang saya ampu adalah matematika. Di sini kelas tujuan. Kelas perencanaan 7A ini kemanakah akan kita tujukan? Karena saya mengajarnya cuman kelas 7B yang paralel, jadi saya akan tujukan ke kelas 7B. Kalau sudah seperti ini, tombolnya akan keluar copy data rencana penilaian pengetahuan. Kalau sudah seperti ini, maka kliklah tombol ini. Nah, maka akan tampil seperti ini. Apakah Anda yakin? Kalau sudah yakin, oke. Copy rencana penilaian selesai. Kalau sudah ketemu seperti ini, kita oke. Nah, maka perencanaan pengetahuan untuk kelas paralel yang sama sudah selesai. Setelah perencanaan pengetahuan, kita akan melakukan perencanaan keterampilan. Yang pertama saya pilih kelas. Kalau tadi kelas 7A saya akan mulai dari kelas 7A lagi. Mata pelajarannya apa? Ini untuk keterampilan, ini untuk penilaian. Penilaiannya bebas ya. Bisa 1, 2, di sini diberikan sampai 30 lagi. Saya misalkan pilih satu penilaian untuk keterampilan, misal. Nah, di sini akan tampil seperti ini lagi. Jenis penilaian. Nah, di sini akan ditampilkan ada praktik, ada project, ada produk, ada teknik 1, ada teknik 2, ada teknik 3, teknik 4, teknik 5, dan teknik 6. Teknik 1 ini mungkin yang enggak ada di sini apa? Portofolio. Dan teknik 2 dan teknik lainnya. Ini tergantung dengan kompetensi dasarnya yang apa yang pengen kita capai. Misalnya itu ada praktek, maka kompetensi dasarnya kita pilih praktek. Ini kalau pengen 1. Nah, kalau misalnya saya pengen ada penilaiannya ada 4, saya pilih 4. Nah, maka kan seperti ini 4. Penilaian pertama saya pilih praktek misal. Penilaian kedua saya pilih project. Penilaian ketiga kita pilih produk. Untuk pengertian-pengertian ini mohon diingatkan lagi di panduan dari Kementerian Sistem Penilaian. Yang berikutnya misalnya teknik 1 ini misalnya portofolio. Nah, sekarang kita lihat tergantung KD-nya. Menyelesaikan masalah berkaitan dengan rasio 2 besaran. Apakah mungkin ini ada praktek? Kalau mungkin ini ada praktek, maka kita centang. Apakah ini mungkin ada tugas proyek? Kalau tidak, ya tidak. Apakah mungkin ini berupa produk? Kalau tidak, ya tidak. Kalau iya, ya iya. Apakah mungkin ini merupakan portofolio? Kalau ingin buat portofolio, oh boleh. Kalau boleh, boleh. Nah, jadi KD ini mungkin kalau seperti ini berarti ada 2 tugas untuk KD ini. Tapi kalau seperti ini saja, berarti KD ini adalah 1 tugas saja, yaitu mungkin portofolio atau teknik lainnya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan senilai. Ini tergantung nanti ya. Kalau misalnya di sini ada nanti KD-nya mempraktekkan, oh berarti di sini adalah kita centang praktek. Ini tergantung Bapak Ibu mata pelajaran masing-masing. Ini tergantung KD-nya masing-masing. Nah, kalau seperti ini boleh nanti
Ini tiap KD ini bisa 1 penilaian, bisa juga 2 penilaian, bisa keempat-empatnya, ini tergantung Bapak Ibu masing-masing. Oke, sekarang saya mencontohkan. Untuk saya ambil cuman satu ya. Saya ambil contohkan cuman satu dengan teknik yang lainnya saja. Mungkin semua ini saya gunakan karena cuman menghitung, saya gunakan dengan teknik lainnya. Anak-anak mengumpul tugas menghitung-hitungnya, itu dianggap sudah keterampilan. Itu tergantung mata pelajaran masing-masing. Kalau sudah seperti ini, kita centang semuanya, ada tugasnya. Setelah itu kita simpan. Apakah Anda yakin? Kalau sudah yakin, oke. Kalau sudah seperti ini, sudah disimpan, oke lagi. Maka akan tampil seperti ini. Jadi kelas 7A, perencanaan penilaian keterampilan sudah saya buat rencananya. Sekarang saya akan mengkopikan ke kelas 7B karena dia satu paralel dengan 7A. Berikutnya itu copy rencana keterampilan. Akan tampil seperti ini. Caranya sama, kita pilih kelas asalnya perencanaan awal kita adalah kelas 7A yang sudah kita rencanakan. Mapelnya kita pilih matematika. Kelas tujuannya adalah, kelas tujuan yang belum kita rencanakan itu tapi yang paralel dengan 7A adalah kelas 7B. Kalau sudah seperti ini, copy data perencanaan keterampilan, kita kopikan. Anda yakin? Oke. Copy rencana penilaian, selesai. Berarti untuk kelas 7A dan B, perencanaan pengetahuan dan keterampilan sudah saya buat. Perencanaan berikutnya itu perencanaan sikap spiritual. Kita pilih sikap spiritual di sini, maka akan tampil seperti ini. Saya khususkan lagi kelas 7 saja dulu seperti ini, kelas 7. Mata pelajarannya matematika. Nah, di sini ada penilaian spiritual, ada 9 atau 10. 11U, 12U, 13U, ini ada berdoa, menjalani ibadah. Nah, ini tergantung guru masing-masing. Misalnya semester ini saya spiritualnya saya akan nilai misalnya cuma 4. Misal, dia berdoanya waktu di kelas berdoa apa enggak? Berdoa saya nilai. Misal memberi salam saya nilai. Menghormati orang lain yang menjalankan ibadah misal, atau bersyukur, ini terserah guru masing-masing atau keputusan dari sekolah masing-masing. Bersyukur atas kerja yang hasil disampaikan boleh. Dan kalau saya misalkan 3 saja atau 4, ini tergantung ibu apa ibu masing-masing. Setelah itu saya simpan, saya oke. Spiritual selesai. Oke lagi. Nah, ini kelas perencanaan penilaian spiritual untuk kelas 7A sudah saya laksanakan. Karena kelas 7A itu paralel dengan 7B, maka caranya sama seperti tadi. Kita akan kopikan. Nah, kini ada tombol copy rencana sikap spiritual, kita pilih, akan tampil seperti ini. Kelas asal perencanaannya, berarti kelas 7A yang sudah kita rencanakan. Kita klik. Mata pelajarannya sama seperti tadi. Kelas tujuannya adalah kelas paralel, tujuan saya adalah kelas 7B. Setelah seperti ini, tinggal klik copy data rencana sikap. Copy rencana selesai. Spiritual telah selesai. Sekarang yang penilaian terakhir sosial. Kita klik sosial. Saya pilih lagi kelas 7A lagi. Mata pelajarannya adalah matematika. Nah, di sosial di sini ada penilaiannya ada 6. Jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri, peduli. Ini tergantung dari Bapak Ibu atau kesepakatan di sekolah masing-masing mau dinilai apa. Ini tergantung ya. Boleh jujurnya, boleh disiplinnya, tanggung jawabnya, santunnya, atau semuanya boleh. Ini tergantung Bapak Ibu yang pengen menilainya apa. Saya pengennya cuma 2.
jujur sama disiplin, boleh. Atau mau 10, oh enggak, 10 enggak ada ya, cuma 6. Oke, kalau setelah seperti ini dicentang, maka baru kita simpan. Apakah Anda yakin? Oke. Proses selesai. Kita oke. Sekarang penilaian sikap sosial untuk kelas 7A telah saya rencanakan. Karena dia paralel dengan 7B, maka saya akan kopikan. Pilih kelas asalnya, mata pelajarannya, kelas tujuan yang belum ada rencananya adalah kelas 7B. Kita kopikan rencana sikapnya. Oke. Perencanaan sudah selesai. Pengetahuan, keterampilan, spiritual, sosial sudah kita rencanakan. Sekarang yang terakhir adalah pembobotan perencanaan. Pembobotan ini adalah pembobotan PH, PTS, dan PAS. PH adalah penilaian harian, PTS penilaian tengah semester, dan PAS adalah penilaian akhir semester. Karena tadi kelas 7A, saya akan mulai kelas 7A lagi. Pilih kelas 7A, mata pelajaran matematika, maka akan tampil bobot seperti ini. Ini sudah distandarkan oleh aplikasi yang sesuai dengan peraturan menteri tentang penilaian. PH dibobotkan 2, PTS dibobotkan 1, PAS dibobotkan 1. Ini tergantung kesepakatan sekolah dan mengacu pada sistem penilaian yang dibuat oleh kementerian. Kalau sudah dibuat bobot seperti ini, kita tinggal simpan. Kliklah simpan. Proses selesai. Oke. Kelas 7A sudah saya bobotkan. Karena 7A sudah saya bobot, karena pembobotannya sama di kelas yang 7B, maka saya akan kopikan rencana bobot. Klik tombol copy, akan tampil seperti ini. Pilih kelas yang telah kita rencanakan, tadi kelas 7A sudah kita rencanakan. Pilih mata pelajarannya, pilih kelas tujuan. Kelas tujuannya karena paralel 7A paralel dengan 7B, saya pilih kelas 7B. Maka akan ada tombol copy rencana. Kita klik copy data rencana bobot PH PTS PAS. Klik. Akan tampil seperti ini. Apakah yakin? Oke. Rencana bobot penilaian telah dikopikan, selesai. Maka penilaian kita telah selesai untuk kelas 7A dan 7B. Penilaian pengetahuan, keterampilan, spiritual, dan sosial. Sekarang untuk mengeceknya, kita kembali ke menu ini, kita pilih dashboard. Nah, kita lihat di dashboard. Nah, di dashboard sudah kelihatan. Kelas 7A, pengetahuan sudah direncanakan, ini sudah ada angkanya warna hijau. Keterampilan, sikap spiritual, sosial, pembobotan sudah. 7A, 7B telah selesai. Jumlah penilaian. Nah, ini belum nanti ini proses penginputan. Demikian untuk video kali ini. Dari awal kita login, mengenal menu-menu dari aplikasi, terus memperhatikan data kompetisi dasar, terus yang terakhir merencanakan penilaian, rencana penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual dan sosial, dan terakhir pembobotan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan untuk teknik penginputan, proses deskripsi, dan cara kirim nilai itu insya Allah saya akan berikan pada video yang berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.